Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab dalam Smart City, yaitu Smart Governance ya. Jadi Smart Governance ini merupakan salah satu bagian dari Smart City sebenarnya. Jadi ada beberapa bab nanti yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu Smart Governance ini. Oke, kita lanjut. Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah salah satu bagian dari terwujudnya Smart City. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Baik, ini adalah pengertian dari Smart Governance ya. Jadi Smart Governance itu merupakan bagian dari Smart City. Jadi ketika kita ingin membangun Smart City, maka kita juga harus membangun Smart Governance di dalamnya. Jadi salah satunya yaitu Smart Governance. Seperti itu. Lanjut, poin-poin penting terkait gambaran Smart Governance antara lain, satu adalah keterbukaan informasi publik. Ya. Jadi informasi tentang publik ya, tentang suasana kota, tentang informasi-informasi yang terjadi di kota tersebut harus terbuka. Contohnya ada banjir, semuanya, terus ada kecelakaan mobil atau ada kemacetan dan semacamnya, itu harus terbuka, harus bisa diakses oleh semua orang, sehingga nanti orang akan cepat untuk bisa merespon ketika terjadi entah itu bencana, entah itu informasi tentang hal-hal yang menarik mungkin yang bisa dijadikan sebagai referensi oleh masyarakat kota. Yang kedua adalah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Smart Governance itu harus bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti sumber daya listrik, sumber daya air, dan lain-lain. Yang ketiga ada Smart Culture ya. Jadi culture, kebudayaan. Jadi sebuah kota dikatakan sudah memiliki smart governance, yaitu ketika mereka sudah bisa membuat kebudayaan mereka menjadi cerdas gitu ya. Yang keempat yaitu dapat mengeluarkan pendapat, ide, dan keinginan secara langsung. Ya, contohnya di kota-kota itu sudah ada kontak person untuk pemerintahan ketika ada bencana alam, ketika ada kecelakaan dan semacamnya, sudah disediakan kontak-kontak person yang bisa dihubungi oleh masyarakat, sehingga nanti kontak person itu bisa menyambungkan ke pihak terkait yang biasa menangani hal-hal seperti bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yaitu yang kelima, memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya. Jadi smart governance itu sebuah kota bisa dikatakan, sebuah pemerintahan dalam sebuah kota bisa dikatakan smart gitu ya, ketika sudah bisa memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya. Terus yang selanjutnya yaitu menyediakan sistem transportasi yang handal dan murah ya. Terus setelah itu bisa children friendly cities. Jadi kota itu sudah sudah friendly ya dengan anak-anak, maksudnya itu children friendly cities ini adalah kota yang sudah yang sangat friendly ya dengan anak-anak di sana gitu ya. Jadi anak-anak sudah bisa secara bebas untuk bermain dan lain-lain. Begitu.
Oke, lanjut. Oke, salah satu contoh di sini ya tentang apa namanya? Tentang smart governance. Ya, ini saya mengangkat sebuah contoh dari pemanfaatan smart governance untuk membangun sebuah smart city, yaitu di bidang ini. Ini masuk ke poin uh, sumber daya alam, ya, sumber daya alam, ya, sumber daya alam, yaitu smart water supply system, sistem supply air, ya, ke jadi ini adalah membuat sebuah sistem penyuplaian air ke kota, yaitu dengan menggunakan teknologi cerdas, gitu ya. Jadi ini sudah diterapkan di kota Surabaya sebenarnya. Jadi sistem ini sudah diterapkan di beberapa areal di kota Surabaya. Jadi di kota Surabaya itu sudah ada smart water supply system ini, yang mana nanti sistem ini mengelola manajemen pengairan, yaitu pengairan di kota Surabaya. Maksud pengairan ini adalah PDAM, ya. Jadi pelayanan kebutuhan air minum dan lain-lain, ya, di kota Surabaya. Oke, masyarakat kota besar dengan aktivitas yang padat membutuhkan pelayanan yang cepat dan prima. Ini latar belakang kenapa smart water supply system itu dibuat. Yaitu karena pertama, masyarakat kota besar dengan aktivitas padat membutuhkan pelayanan cepat dan prima, termasuk pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum. Ya. Pelayanan air minum prima harus memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Nah, jadi ini adalah latar belakang dibangunnya smart water supply system ini. Ya. Terus yang kedua, banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum, mulai dari kualitas dan kuantitas air baku, sistem pengolahan, sistem pendistribusian, hingga utilitas di pelanggan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas serta kontinuitas air minum itu. Di antaranya adalah kualitas dan kuantitas air baku. Air baku itu air dasar, ya. Jadi air yang yang masih belum menjadi air minum, masih, contohnya kebanyakan air itu biasanya air dari sumber, sama air sumur itu kan air baku, ya. Air sumur yang masih belum diolah itu namanya air baku kalau bersumber dari mata air, gitu ya, atau air sungai, ya. Air sungai itu bisa juga menjadi air baku untuk kebutuhan air minum yang nanti dikelola, gitu ya, sehingga air sungai itu layak untuk menjadi air minum. Terus faktor selanjutnya adalah sistem pengolahannya. Jadi dari air baku itu, contohnya air sumur atau air sungai, itu kan masih banyak partikel-partikel yang berbahaya, zat-zat kimia yang berbahaya, yang mana tidak bisa dikonsumsi langsung, maka perlu adanya sistem pengolahan di sana. Sistem pengolahan air, ya, hingga air yang masih terkontaminasi oleh banyak hal, baik dari lumpur atau dari partikel-partikel yang berbahaya dan zat-zat kimia yang berbahaya, itu diolah sehingga air itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat di kota. Terus juga yang faktor lain, yaitu yang menjadi problem adalah sistem pendistribusiannya. Ketika air sudah diolah sehingga bisa diminum, gitu ya, dari air baku yang masih banyak zat-zat kimianya, itu diolah hingga bisa layak untuk diminum. Nah, permasalahan lain yaitu yang mempengaruhi adalah sistem pendistribusian. Bagaimana mendistribusikan air itu sehingga air itu bisa sampai kepada konsumen-konsumen di kota, dengan sampai ke masyarakat kota. Bagaimana sistemnya? Nah, itu juga suatu problem yang harus diselesaikan. Terus setelah itu, utilitas di pelanggan. Utilitas itu maksudnya adalah contohnya adalah meteran semuanya.
yang nanti meteran itu berfungsi untuk merekam berapa debit air yang sudah digunakan, berapa meter air yang sudah digunakan oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya dari utilitas itu adalah alat-alat yang digunakan untuk merekam atau juga memanajemen air di pelanggan. Seperti apa? Nah, itu hal-hal yang akan nanti kita bahas di dalam Smart Water Supply System ini, dari manajemen pengolahan, distribusi, hingga utilitas. Oke, yang ketiga adalah yang menjadi latar belakang, yaitu Smart Water Supply System dapat diaplikasikan pada pemantauan kualitas. Nah, ini lebih cenderung bukan permasalahan ya. Jadi ini lebih cenderung pada tujuan ya, pengaplikasian dari Smart Water Supply System itu, yaitu pada pemantauan kualitas dan kuantitas air baku. Jadi di Smart Water Supply System itu nanti akan ada pemantauan kualitas dan kuantitas air baku. Jadi sistemnya itu pertama, terus sistem pengolahan pengoperasian sistem pengolahan air. Nah, jadi di dalam smart system itu ada pertama pemantauan air bakunya, yang kedua sistem pengolahannya, yang ketiga jaringan perpipaannya, sistem ya, pengoperasian jaringan perpipaannya, dan juga sistem pelayanan di pelanggan. Jadi ini yang nanti akan terintegrasi dalam sebuah sistem, yaitu yang dikatakan sebagai Smart Water Supply System. Jadi Smart Water Supply System itu terdiri dari beberapa sistem ini sebenarnya di dalamnya. Oke, kita lanjut. Komponen Smart Water Supply System. Jadi ini ada komponen-komponennya. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pemantauan air bakunya, sistem pemantauannya, terus pengoperasian sistem pengolahannya. Jadi pemantauan, pengolahan, terus jaringan perpipaannya, dan juga meter air ya, pemantauan meter air, dan di sini ditambah satu, yaitu zona air prima. Ya, apa zona air prima nanti akan dijelaskan di akhir. Oke. Jadi yang pertama yang dibangun adalah pemantauan air baku atau Smart Raw Water Monitoring. Jadi ini Smart Raw, jadi ini monitoring air baku ya, yang cerdas gitu ya. Jadi di dalam satu sistem itu terdiri dari beberapa sistem. Salah satunya ini Smart Raw Water Monitoring ini. Jadi dari gambar satu ini adalah sistem desain sistem pemantauan kualitas air sungai. Jadi ini adalah desain yang dibuat ya, desain yang dibuat untuk memantau air sungai itu. Yang mana karena di Surabaya itu yang menjadi bahan bakunya, air bakunya itu adalah dari sungai ya. Jadi di sungai itu sudah diletakkan beberapa sensor di sini, beberapa sensor node gitu ya, yang mana dia berfungsi untuk monitoring air baku itu, sehingga nanti dari monitoring itu ya akan ketahuan nanti air bakunya itu seperti apa, berapa debit air yang ada, sehingga nanti dari hal itu bisa diketahui nanti apakah airnya itu cukup ataukah berkurang, ataukah nanti ada kotoran seperti itu. Jadi di sana sudah diletakkan beberapa sensor, yang mana nanti sensor itu akan merekam data-data yang ada di air baku itu, lalu dikirimkan ke komputer gitu ya. Dikirimkan secara real time, sehingga nanti user atau pengguna itu bisa memonitoring air itu tanpa harus ke tempatnya ya, bukan manual lagi tapi secara otomatis. Oke, Smart Water Treatment ya. Jadi ini pengolahan water secara smart, itu dinamakan SCADA ya. SCADA. Jadi untuk ini Smart Raw Water Monitoring, untuk monitoringnya, yaitu menggunakan sensor. Sedangkan sistemnya itu namanya adalah SCADA ya. Jadi tadi itu adalah sistem secara keseluruhan bagaimana sensor itu merekam lalu dikirimkan secara real time ke pengguna, ke server gitu ya.
di sini smart water treatment ini lebih cenderung pada sistem yang dibuat untuk merekam ya, untuk merekam data itu gitu ya. Bagaimana caranya sensor merekam, diolah ya, sistem itu merekam, nanti dikirimkan ke server itu bagaimana sistemnya gitu. Jadi ya sistem itu disebut SCADA ini ya, SCADA ini Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi ini adalah sistemnya. Kalau tadi itu adalah lebih cenderung bagaimana arah arah pengolahan pengambilan data sehingga ke server, ini lebih cenderung pada sistem bagaimana sensor itu merekam hingga sampai ke server ya. Jadi namanya adalah SCADA ya, SCADA Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem ini ya memberikan solusi atas keterbatasan dari pengoperasian secara manual yang biasanya petugas itu masih ke tempat air baku itu mengontrol di sana, melihat ke debitnya, keadaan airnya seperti apa. Nah, dengan adanya SCADA ini itu sudah diubah gitu ya. Sudah diubah dengan cara smart. SCADA merupakan sistem otomatis yang membantu untuk pengoperasian instalasi pengolahan air. Dalam hal ini, pertama yaitu pemantauan kualitas air baku maksudnya ini, pemantauan level air dan level lumpur, ya, pendeteksian kegagalan proses dan peralatan, pengaturan area dan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah hal-hal, jadi dalam smart water treatment ini ternyata masih ada sistem di dalamnya. Dalam SCADA ini ada sistem di dalamnya, itu sistem pemantauan kualitasnya, yaitu menggunakan sensor pastinya yang tadi, level air juga menggunakan sensor, level lumpur juga menggunakan sensor, kegagalan proses dan peralatan juga nanti ada sensornya, terus pengaturan aliran airnya juga nanti mungkin ada sensornya gitu ya. Kalau tidak sensor, yaitu ada on off-nya di sana, ada pengaturan turn off dan turn on-nya. Terus ada pengambilan keputusan, sistem pengambilan keputusan. Jadi ini adalah sistem yang dibuat untuk membangun SCADA itu. SCADA dibuat untuk membangun yang tadi smart smart water supply systemnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau tadi sudah pemantauan air bakunya selesai, pengolahan airnya selesai, sekarang ke smart water network-nya pada sistem jaringan airnya ya. Jaringan air yang cerdas seperti apa. Ini lebih cenderung ke jaringan airnya. Ya, jaringan perpipaannya, terus ini juga masuk ke jaringan networknya, bukan cuma jaringan perpipaannya saja, di sini juga jaringan network untuk mengirimkan data yang diambil oleh sensor sensor ini masuk ke dalam server ya. Jadi sistem SCADA pada jaringan perpipaan distribusi air minum. Jadi ini adalah sistem jaringannya ya, baik itu jaringan perpipaannya dan juga jaringan pengiriman data dari dari alam gitu ya, anggaplah ini jaringan perpipaannya untuk kesediaan air minum, itu ada sensor-sensornya di sini. Lalu dia mengirimkan data itu ke sini network ya, dalam sebuah network jaringan, dan nanti dikirim ke server ya, ke server secara real time dan online pastinya gitu ya. Jadi nanti ada sensor-sensor baik itu di penampungan air bakunya, terus di sistem pengolahannya, terus juga di sini juga ada di sistem pendistribusian airnya, terus di sini juga ada sistem di pelanggan ya, di pelanggan juga. Nanti data-data itu dikirim ke sebuah jaringan hingga nanti masuk ke server ya. Server sehingga nanti data itu bisa diolah, bisa dimonitoring oleh kalau yang mengelola ini PDAM, maka oleh PDAM seperti itu. Ya, ini sistem networknya seperti itu. Jadi dari alam,
dari ya alam ada sistem pendistribusiannya di sini ya. Jadi yang saya sebut tadi ada sensor yang diletakkan, ada sistem dan sensor yang diletakkan di pengolahan, di air bakunya hingga sampai pelanggan. Ini nanti dia ke network hingga datanya itu bisa masuk ke server. Intinya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah smart metering. Nah, ini di pelanggan ya. Nanti ada lagi nanti yang paling akhir ya. Yang paling akhir ada ini terakhir, paling akhir kedua ya, yaitu tentang smart metering. Jadi ini adalah smart metering itu adalah sistem meter air dengan menggunakan teknologi informasi. Ada dua tipe smart meter ya. Ini ada gambar 3 ini sistem yang pertama, yang kedua ini gambar keempat ini adalah sistem yang kedua. Jadi ada dua sistem smart metering ini di pelanggan ya, untuk mengetahui tentang meter air ya. Di pelanggan itu sudah habis berapa, dan nanti biar itu nanti terekam juga di server gitu ya. Pertama dengan sistem pada AMR. Jadi networknya di sini ya. Jadi sistem pada AMR. Jadi nanti dari pelanggan ya, dari sistem meter itu nanti dia akan dikontrol ya, dia menggunakan jaringan di sini ya, jaringan. Bisa meternya ini pakai WiFi atau nanti ini pakai apa? Jadi ada sistem tersendiri ya di sini. Lalu dia pakai WiFi, lalu dia untuk untuk komunikasinya pakai jaringan network ya, jaringan tanpa kabel di sini, nirkabel. Lalu ke billing system ya. Jadi billing system ini adalah yang akan merekam meteran ini ya. Terus yang kedua adalah sistem dengan menggunakan smart water meter prabayar. Pertama menggunakan AMR, yang kedua menggunakan automatic meter reading, yang kedua smart water meter prabayar, menggunakan seperti ini. Jadi dia prabayar ya, jadi menggunakan. Ini adalah dua tipe dari smart meter, AMR dan smart water meter prabayar. Terus yang terakhir adalah zona air minum prima. Apa itu zona air minum prima atau disingkat dengan ZAM? Adalah zona wilayah khusus yang dirancang sebagai zona air siap minum karena air yang disalurkan telah memenuhi persyaratan untuk bisa diminum langsung. Ya. Penerapan SCADA secara total mulai dari unit air baku, pengolahan, jaringan perpipaan sangat mendukung penerapan ZAM. Kualitas air terpantau dengan baik sejak di unit pengolahan hingga unit pelayanan. Pada zona ini sudah harus dibentuk DMA, District Metered Area, yaitu area yang jaringan pipanya terisolasi, tidak ada koneksi dengan area lainnya yang terdapat 1 meter induk. Jadi zona air minum prima ini yang nanti menjadi tujuan ya dari sistem ini, sehingga dengan sistem SCADA ini akan lebih presisi dalam mengolah zona air minum prima ini. Sehingga nanti kualitas air PDAM itu bukan hanya digunakan untuk mandi saja, jadi harapannya ya juga bisa nanti menjadi air minum yang bersih, yang sesuai dengan standar yang sudah menjadi standar air itu bisa diminum. Itu saja ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.